Pada awal tahun 2020, ketika tidak ada yang mengerti apa itu COVID, kita semua secara sukarela menutup gereja kita. Kami tetap melanjutkan pelayanan kebaktian kami, dan beberapa orang mengira kami memiliki jemaat di sana, padahal tidak. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah itu ketika kami buka kembali. Gereja ini memulai sebuah perjalanan yang akan melelahkan bagi hampir semua orang dengan semua aktivitas dan kesempatan yang datang. Dan saya ingin memuji Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan kita sebuah semangat, bukan rasa takut, tetapi sebuah kekuatan kasih dan pikiran. Dan apa yang akan Anda lihat adalah semacam versi ringkas dari apa yang telah terjadi selama 20 bulan terakhir selama COVID. El Salvador memiliki banyak kebutuhan, dan gereja kami telah bekerja sama untuk memasukkan barang-barang ke dalam sebuah kontainer dan mengirimkannya ke sana. Bukan sembarang barang, tetapi barang-barang yang bisa sangat berguna bagi mereka. Ini merupakan proyek komunitas yang luar biasa. Banyak anggota keluarga gereja yang bekerja sama, serta orang-orang dari komunitas untuk mewujudkannya. Puji Tuhan, sejauh ini kami telah mengirimkan 2 kontainer. Juni 2020 kesempatan tepat, kami buat pertemuan Forward to the Finish, bukan hanya virtual, tapi benar-benar buka gereja. Kami alami hal luar biasa. Ketika Tuhan buka pintu secara lokal di sini, Dia juga buka pintu secara online. Sekarang kami dapat jangkau lebih banyak orang di seluruh dunia. Tetapi tahukah Anda, kualitas produksi kami masih kurang bagus. Dan Tuhan membuat kami terkesan untuk meningkatkan sistem kamera dan juga peralatan audiovisual kami. Dan sekarang jika Anda kembali dan melihat hasil produksi, mungkin di awal tahun 2020, Anda akan melihat bahwa ada perbedaan yang sangat besar dengan siaran langsung yang ditayangkan saat ini. Semoga Tuhan terus berkati pelayanan media di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Village. Selama COVID, sekolah gereja kami telah merangkul konsep pendidikan luar ruangan, dan kami telah melakukan 2 kali perjalanan ke Minnesota Northwoods, ke tempat yang disebut Boundary Waters, sebuah petualangan alam bebas sejati yang membangun keberanian, karakter, dan kepercayaan diri pada anak-anak kami. Dan tahukah Anda? Itu pengalaman luar biasa bagi mereka semua. Dalam amanat agung, Yesus berkata, "Karena itu pergilah." Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Salah satu tempat yang kami putuskan dikunjungi di tengah-tengah COVID adalah hutan Amazon. Dan, teman-teman, sungguh sebuah berkat. Karena gereja ini melangkah keluar dengan iman ke sana untuk bertemu bersama. Kami pergi, lakukan penginjilan, sebuah gereja lahir. Di tengah pandemi, saat semua ditutup, orang-orang di hutan Amazon bawa Injil yang telah dipelajari ke desa-desa lain. Terima kasih ke semua yang telah mendukung proyek ini. Gereja tempat banyak sisi, kami yakini lebih banyak orang harus ada dalam nubuatan. Jadi setiap musim gugur, kami buat konferensi Daniel 11. Kami buat 2 di antaranya selama COVID. Itu acara-acara luar biasa, dan kita tahu lebih banyak tentang Daniel 11 dari yang sebelumnya. 11 bulan setelah pandemi, para pemimpin gereja kami memutuskan bahwa kami perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk memberikan kesempatan medis bagi individu dengan memanfaatkan pesan kesehatan gereja kita. Jadi salah satu hal yang perlu kami lakukan adalah membuat pancuran air. Agar kami bisa buat hidroterapi, ajar orang-orang cara lakukan mandi kontras, kami bagi waktu, energi, kumpulkan orang-orang berbeda untuk mewujudkannya. Sungguh suatu berkat bagi program perendaman kami. Kelompok perjalanan bisa sedikit tidak pasti selama pandemi, tetapi dengan beberapa protokol yang tepat dan mengetahui bahwa Anda berada di dalam kehendak Tuhan, Anda bisa dan harus tetap maju. Sesuai dengan tema pendidikan luar ruang kami yang baru, kami memutuskan untuk memanfaatkan ruang kelas yang kecil di sekolah kami. Kami bawa siswa kelas 7 ke Florida Keys. Kami alami perjumpaan menakjubkan dengan Sang Pencipta dan ciptaannya. Saat kami terus mengamati pencahayaan di tempat parkir kami memutuskan bahwa sangat penting untuk membantu para manula, untuk kepentingan para manula kami, serta saat kami mengadakan acara malam hari dan menjelang musim dingin. Tahun ini, untuk mendapatkan lebih banyak pencahayaan, jadi kami putuskan untuk bekerja sama, bekerja keras, dan mewujudkannya. Dan sekarang, puji Tuhan, kami memiliki tempat parkir yang sangat terang. Nubuat Alkitab ada dalam DNA Masehi Advent Hari ke-7. Adalah berkat nyata hadirkan tim Rosenberg selama 12 malam, bagikan pemahamannya tentang Injil dalam nubuat-nubuat tersebut, menarik banyak hati pada Yesus melalui keyakinan historis kita yang kuat. Pada bulan Februari dan juga pada bulan November, kami mengadakan program kesehatan. Ini adalah sebuah program di mana kami mengubah gereja kami menjadi sebuah pusat gaya hidup. Beberapa dari Anda mungkin mengenalnya sebagai sanatorium. Kami menerima tamu dan melatih mereka tentang bagaimana menjalani gaya hidup sehat. Kami memberi mereka perawatan, hidroterapi, dan juga diet terapeutik. Hasilnya luar biasa. Bersamaan dengan itu, kami juga buat program pelatihan
Kami terima peserta pelatihan untuk pelajari pekerjaan misionaris medis, agar mereka bisa pakai tangan kanan Injil membawa orang pada Kristus. Perlahan-lahan, ketergantungan kita pada Alkitab dan warisan Protestan kita telah menjauh dari kami sebagai sebuah negara. Sebagai hasilnya, kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang begitu melekat pada identitas masyarakat, sehingga kami merasa terdorong untuk membicarakannya, seperti apakah isu-isu komunitas LGBTQ melalui lensa Alkitab. Itu momen penuh pengorbanan tetapi juga momen kebenaran. Di Juli 2021, kami buat sekolah Alkitab kejuruan, yaitu VBS. Temanya Tabib Agung, Kristus sebagai seorang tabib. Banyak orang tua datang bersama anak-anak mereka dan menikmati berbagai kegiatan, nyanyian, program luar biasa yang dibuat para pemimpin gereja kami untuk program VBS. Proyek di reservasi Indian Fort Peck ini merupakan proyek yang sangat menarik. Proyek ini berada di Poplar, Montana, dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami memulai proyek ini, itu hanyalah sebuah lahan kosong. Sekarang kami baru saja dalam tahap penyelesaian untuk pekerjaan trim dan lantai, dan segera lanskap. Jadi kami akan segera menyelesaikan proyek ini dan mengadakan open house di mana kami akan mengizinkan orang-orang dari komunitas untuk datang. Dan mereka akan alami berkat yang luar biasa dalam belajar lebih banyak tentang kesehatan, nutrisi, serta pelayanan masyarakat dan studi Alkitab. Di Gereja Village, kami menganggap pendidikan Kristen adalah permata mahkota dari pelayanan kami. Dan tahukah Anda, pada musim panas 2020, tanpa rencana strategis, kami akhirnya, oleh dorongan Tuhan, lakukan perombakan besar-besaran di sekolah gereja kami. Itu peristiwa hebat, benar-benar ubah rencana fisik kami dan menyatukan kami. Program pelayanan di penjara yang disebut Christmas Behind Bars memahami pentingnya melanjutkan pelayanan selama pandemi. Mereka tidak pernah berhenti. Mereka tanya kami, apa mau kerja sama kumpulkan 10.500 paket? Kami senang melakukannya, kami mau libatkan orang-orang komunitas, menghubungi Universitas Andrews, ajak mahasiswanya jadi bagian kegiatan ini. Sungguh suatu berkat lihat para mahasiswa ini kerjasama dengan para dosen, staf, dengan tim pastoral kami untuk wujudkan ini. Saudara, pelayanan di penjara terus jalan selama pandemi. Puji Tuhan. Di antara banyak hal yang kami perkenalkan di tahun 2021 adalah perkemahan musik. Ini adalah pertama kalinya kami melakukannya di Village. Beberapa anak muda yang datang ke gereja di sini, mereka merasa terkesan untuk mengajarkan generasi muda cara memainkan alat musik. Dan tidak hanya memainkannya, tetapi juga bermain dalam batas-batas prinsip-prinsip Kristus dalam musik Kristen. Tetangga ke tetangga adalah pusat layanan masyarakat di sini, di komunitas kami, dan mereka memiliki kebutuhan yang sangat besar beberapa bulan yang lalu. Mereka membutuhkan atap untuk bangunan mereka. Untuk melakukan renovasi di dalam dan melanjutkan perluasan, mereka harus melakukan hal ini. Jadi mereka menghubungi kami, dan kami dengan senang hati mengakomodirnya. Bermitra dengan gereja Stevensville dan beberapa anggota dari PMC, kami ke sana dan bekerja sama di cuaca dingin, hujan, kami bisa menyelesaikannya. Puji Tuhan akan semangat baik dari umatnya. Prinsip-prinsip Protestan mengatakan bahwa kita harus menguji ide-ide. Sesuai dengan warisan tersebut, kami mengadakan acara pemaksaan dan hati nurani di sini pada bulan Agustus tahun lalu yang menarik ribuan pemirsa online. Kami percaya bahwa hal itu dilakukan dengan kerendahan hati dan dalam keadilan terhadap pokok bahasan. Tuhan memberkati. Banyak orang masih mengejar kebenaran yang agak sulit ditemukan di zaman sekarang ini, tapi itu adalah salah satu yang masih layak untuk upaya terbaik kita. Selama beberapa tahun terakhir, COVID telah menghadirkan beberapa kendala di hadapan kita dalam hal upaya memajukan pekerjaan. Namun, dengan kasih karunia Tuhan, kami memilih untuk melihat hal itu sebagai kesempatan ilahi untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Kami terus maju. Dan kami telah mendapatkan pengalaman yang lebih dalam dan iman kami telah bertumbuh. Teman-teman, ingatlah amanat agung. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu ia berkata, pergilah. Tetapi bersamaan dengan itu, dia berkata, ingatlah, aku tidak akan pernah membiarkanmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Mari kita selesaikan dengan kuat sampai akhir.